Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak bertemu lagi dengan kalian kelas 11. Kalau untuk kelas 10 bertemu lewat daring, kalau kelas 11 pernah mengalami pertemuan tatap muka dengan Bapak. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang kalian yang sedang belajar di rumah dalam kondisi sehat walafiat, kemudian semangat 45, semangat anak muda, semangat seorang pelajar. Nah, Bapak untuk kali ini mungkin di tahun sebelumnya ada yang diajar atau Bapak megang pelajaran PAI, tapi untuk kali ini Bapak mengajar mata pelajaran PKN. Itu ya, supaya kalian ketahui. Nah, di pelajaran PKN ini, karena seperti kalian sudah ketahui bahwa kondisi pandemi masih berlangsung di negara kita. Kemudian untuk kelas 11 minimal kemarin hampir 3 bulan atau 4 bulan kemarin sebelum kenaikan kelas atau sebelum pembagian rapot, kalian sudah belajar mengenai bagaimana proses atau metode belajar daring. Tuh. Nah, dengan metode yang sekarang di tahun awal pelajaran tahun ini, mudah-mudahan kalian sudah lebih memahami bagaimana proses belajar daring. Dan kemarin 4 bulan kemarin itu menjadi pelajaran bagi kalian. Jadi Bapak harapkan dengan metode daring ini tidak seperti yang sudah 4 bulan ke belakang melalui classroom atau melalui WA. Melalui classroom hanya absen saja, tetapi tidak memperhatikan materinya dan segala macam. Kemudian jika ada tugas-tugas juga tidak dikerjakan. Nah, itu kurang baik dalam proses belajar, apalagi dalam situasi dan kondisi seperti ini. Dan juga metode pelajaran melalui daring ini hanya bisa bertemu atau bisa tatap muka itu melalui daring ini, dan juga pelajaran bisa disampaikan atau kita diskusikan atau bisa dipahami itu hanya lewat virtual atau lewat daring seperti ini. Beda dengan kondisi normal. Jadi sekali lagi Bapak harapkan kalian mengikuti semua mata pelajaran, semua petunjuk dalam proses metode belajar daring ini, semua harus kalian ikuti. Itu ya, supaya kalian memang mendapatkan pengajaran atau mendapatkan bahasan-bahasan materi secara maksimal dari setiap guru. Jangan sampai ada yang dilewatkan gitu ya. Sekali lagi, bulan-bulan yang kemarin yang kalian sudah alami itu pelajaran penting bagi kalian dalam proses belajar melalui daring tersebut. Baik, untuk kali ini kalau misalkan Bapak harus memperkenalkan diri terhadap kalian kelas 11, Bapak perkenalkan dulu. Nama Bapak masih tetap seperti yang dulu, Pak Abdul Haris. Kemudian Bapak akan selalu mengingatkan kalian supaya jangan memanggil Bapak Pak Abdul, panggil aja Pak Haris, karena di belakang nama Bapak belum ada huruf H. Jadi itu ya, seperti biasa. Kemudian mudah-mudahan kalian belajar di rumah lebih disiplin ya. Lebih disiplin artinya harus kalian ingat ketika belajar pelajaran Bapak, mungkin juga pelajaran-pelajaran yang lain ketika dalam kondisi normal, ketika di kelas ada yang ngomong kasar dan segala macam, Bapak ya agak sedikit marah dan menegur kalian. Nah, sekarang di rumah juga harus diposisikan sama. Jadi ketika di rumah belajar, apalagi disaksikan oleh orang tua ketika belajar, jadi gunakanlah kalimat-kalimat yang baik ketika menanyakan kepada orang tua atau mengajak diskusi kepada orang tua atau kakak kalian tentang berbagai mata pelajaran
Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kalian lebih santai, tidak begitu tegang, beda dengan ketika di kelas. Jadi semua ini ada kelebihan dan ada kekurangannya, tapi mudah-mudahan kekurangannya bisa dilewati dengan proses belajar daring ini. Baik, untuk kali ini Bapak akan memaparkan mengenai, atau kita akan membahas mengenai pelajaran PKN kelas 11.
Jadi di sini instruksinya mencari pendapat-pendapat, karena kalau tadi kan baru sedikit, masih banyak pakar-pakar atau ahli-ahli tentang hak asasi manusia itu bagaimana cara pandangan mereka. Karena kalau secara luasnya mengenai gender saja atau mengenai hak kodrati saja ini bahasan panjang biasanya. Nah, tapi nanti kalian masih tingkat SMK, kalau nanti kalian keluar kemudian kuliah di bangku kuliahan itu menjadi wah menarik lah. Nah ini sebagai ini aja, share aja, tapi bukan itu maksudnya. Jadi kalian dalam tugas ini kalian bisa mencari pendapat-pendapat para ahli mengenai hak asasi manusia. Kemudian tugasnya kalian tulis nama pakarnya atau nama ahlinya. Kemudian kalian tulis definisi hak asasi tersebut. Kemudian tulis juga definisi kewajiban asasi manusia. Jadi ada dua hal, definisi asasi manusia dan definisi kewajiban manusia. Mudah-mudahan kalian baca lagi materinya, kemudian kalian pahami dengan benar dan kalian kerjakan tugasnya itu, agar kalian menjadi seseorang yang pandai mengambil hak kalian dan juga pandai mengerjakan atau memenuhi kewajiban kalian sebagai siswa. Akhirul kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.